Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Langkah yang pertama yaitu menyediakan ruangan, kemudian tetap jaga kehangatan bayi, kemudian letakkan bayi pada tempat yang datar, dan untuk tetap menjaga kehangatan bayi, kita sediakan lampu sorot dengan daya 60 watt, kemudian dengan lampu sorot dengan daya 60 watt dan dengan jarak 60 cm dari bayi. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik tersebut. Yang pertama, alat-alatnya ada timbangan bayi, kemudian ada handscoon, kemudian ada handscoon di sini sifatnya steril, kemudian ada pengukur panjang bayi, kemudian ada stetoskop, selanjutnya ada termometer, selanjutnya ada pen light atau lampu senter, dan selanjutnya ada jam tangan atau jika ada jam dinding bisa menggunakan jam dinding. Langkah berikutnya yaitu kita memasang APD atau alat pelindung diri, yaitu kita memasang celemek, kemudian kita memasang masker. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita melepaskan semua perhiasan kita, kemudian menyingkingkan lengan baju ke atas. Kemudian kita keringkan tangan kita menggunakan handuk bersih dan kering. Selanjutnya kita buka bedong bayi. Dan selanjutnya kita menggunakan handscoon kita. Selanjutnya tindakan yang kita lakukan yaitu periksa proporsional pada tubuh bayi, dimulai dari kepala bayi, kemudian tangan bayi, badan bayi, dan kaki bayi. Kita perhatikan apakah kepala proporsional atau tidak. Selanjutnya kita lihat warna kulitnya, apakah warna kulitnya kemerahan atau kebiruan. Kemudian tonus otot atau refleksnya aktif atau tidak. Kemudian kita perhatikan bayi menangis kuat atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan TTV. Yang pertama, kita mengukur suhu bayi.
kita mengukur suhu bayi, letakkan pada aksila bayi selama 3-5 menit. Kemudian kita lihat suhu pada bayi. Suhu pada bayi normalnya yaitu 36,5 sampai 37,5. Selanjutnya kita rendam termometer tersebut pada larutan safflon, kemudian pada larutan sabun, dan yang terakhir pada larutan cairan air bersih. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pernafasan pada bayi. Kita lakukan menggunakan jam atau arloji, bisa juga dengan jam dinding selama 1 menit. Kemudian pernafasan normal dapat kita lihat dari tarikan pada dada atau boleh juga pada tarikan pada perut. Pernafasan normal pada bayi itu 40-60 kali per menit. Selanjutnya kita akan lihat nadi. Nadi itu bisa kita nilai dari pada tempora, ada 2, yaitu pada radialis dan pada vena kubit. Nadi normal pada bayi itu yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Langkah selanjutnya yaitu kita menimbang bayi. Untuk tetap menjaga kehangatan bayi, sebaiknya timbangan kita beri alas, dan selanjutnya kita memindahkan bayi ke timbangan. Kita pastikan jarum timbangan bayi itu berada pada angka 0. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala, yaitu yang dimulai dari fronto, tempora, occiput, dan kembali lagi ke fronto, ke tempo, dan ke fronto. Normalnya yaitu 32 sampai 35 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan circumferentia. Yang pertama yaitu subocciput brematica, dimulai dari belakang kepala sampai ke ubun-ubun besar kepala. Normalnya itu 32 cm. Yang kedua itu fronto occipitalis, yaitu dari bagian belakang kepala sampai ke tulang dahi. Itu normalnya 33 cm. Selanjutnya yaitu mento occipitalis, yaitu dari tulang dagu ke bagian belakang kepala. Itu normalnya adalah 32 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar lengan. Kita mengukurnya dari sepertiga lengan atas pada bayi, seperti ini. Ini biasanya normalnya 10 sampai 14 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar dada, yaitu biasanya normal lingkar dada itu 32 sampai 34 cm. Selanjutnya kita periksa pada bagian kepala. Kita perhatikan, kita pastikan tidak adanya molase ataupun sutura yang tumpang tindih.
Selanjutnya kita lihat tidak adanya kaput succedaneum dan sepal hematon. Setelah itu kita pastikan adanya ubun-ubun besar dan adanya ubun-ubun kecil. Selanjutnya kita beralih kepada telinga. Pada telinga kita perhatikan adanya daun telinga kiri dan kanan. Kemudian adanya lubang telinga dengan cara melihat lubang telinga dengan menggunakan pen light. Selanjutnya kita beralih ke mata. Perhatikan adanya bola mata. Kemudian mata simetris kiri dan kanan, dan perhatikan adanya infeksi. Selanjutnya hidung. Kita perhatikan adanya lubang hidung. Kita melihat adanya lubang hidung tersebut. Pada lubang hidung kita melihat adanya sikat atau tidak menggunakan pen light. Kemudian pada bibir, perhatikan bibirnya merah atau kebiruan, bibir bayi sumbing atau tidak. Kemudian pada langit-langit adanya labiopalatoskisis. Kemudian kita beralih ke leher. Kita perhatikan adanya pembengkakan kelenjar limfe. Itu tuh kita periksa pada bagian belakang telinga. Selanjutnya adanya pembesaran kelenjar tiroid, yaitu tepatnya pada leher. Nah, selanjutnya kita perhatikan dada. Simetris kiri dan kanan, adanya puting. Selanjutnya kita perhatikan tarikan pada dada. Kemudian apakah ada bunyi pada saat bernafas atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada tangan. Pemeriksaan pada tangan itu kita lihat apakah simetris kiri dan kanan. Selanjutnya perhatikan apakah ada jari-jari yang berlebih atau jari-jari yang kurang. Selanjutnya kita beralih ke abdomen. Kita perhatikan adanya penonjolan pada tali pusat. Kemudian kita lihat apakah ada perdarahan pada tali pusat. Dan selanjutnya apakah perut bayi itu kembung atau tidak dengan cara mengetuk perut bayi seperti ini. Selanjutnya kita beralih kepada genitalia. Pada genitalia tersebut, yang pertama untuk perempuan, kita perhatikan adanya labia mayora dan labia minora. Kemudian adanya labia mayora. Selanjutnya adanya labia minora. Labia mayora telah menutupi labia minora. Selanjutnya adanya lubang uretra dan adanya yang terakhir adanya lubang vagina. Kalau untuk perempuan kita perhatikan adanya batang penis, kemudian adanya lubang penis, kemudian adanya kedua testis sudah berada pada skrotum. Selanjutnya kita perhatikan pada ekstremitas bagian bawah. Yang pertama tuh kita perhatikan kaki simetris kiri dan kanan. Kemudian kita perhatikan jari-jari kaki tidak ada yang lebih, kemudian tidak ada yang kurang. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada punggung bayi. Kita perhatikan tidak adanya pembengkakan ataupun cekungan pada punggung bayi atau spina bifida. Kemudian kita perhatikan adanya lubang anus. Selanjutnya kita perhatikan apakah adanya tanda lahir pada bayi atau tidak. Selanjutnya kita masuk kepada sistem saraf. Pada sistem saraf yang pertama yaitu kita perhatikan refleks moro. Refleks moro itu
merupakan refleks yang kita temukan ketika kita menyentuh bayi terkejut. Kemudian yang kedua refleks grab, yaitu menggenggam. Kita letakkan tangan kita pada jari tangan bayi, kemudian bayi akan menggenggam tangan kita. Selanjutnya refleks tonic neck, yaitu dengan cara kita membalikkan bayi. Jika bayi sudah bisa mengangkat kepalanya sedikit, berarti refleks tonic neck sudah aktif. Nah, refleks yang selanjutnya yaitu refleks Babinski. Kita dengan cara menjentilkan tangan kita kepada kaki bayi. Jika bayi bergerak ataupun menangis, berarti refleks Babinski pada bayi sudah aktif. Selanjutnya refleks walking, yaitu dengan cara kita mengangkat bayi seperti ini, maka kaki bayi akan bergerak terjuntai mengayun-ngayun. Itu menandakan berarti refleks walking pada bayi sudah aktif. Selanjutnya itu refleks suckling, yaitu refleks menghisap pada bayi. Kemudian selanjutnya kita bedong kembali bayinya. Kemudian baru kita serahkan ke keluarga atau kita letakkan dekat ibu bayi. Selanjutnya kita merapikan alat. Sebelum merapikan alat, kita buka celemek dulu. Baru kita lepaskan handscoon. Kita lanjutkan dengan mencuci tangan. Kemudian kita keringkan dengan handuk bersih dan kering. Baiklah, itulah video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.